Karena banyak juga anak-anak di daerah Nopi tuh yang mereka nggak ke sekolah. Terus pas Nopi mau ngajarin baca, ternyata anaknya malah nangis. Itu ada Pak beberapa yang di kelas bawah kayak kelas 1, kelas 2. Kalau sekarang masih coba-coba sih Pak. Kok buat anak kok coba-coba? Enggak maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan selamat datang di Stiku Podcast. Oke teman-teman, seperti biasa saya selalu ngomong seperti biasa. Untuk minggu ini saya kedatangan tamu spesial kembali ya. Ngomongin untuk tamu yang sekarang itu, ternyata dia itu mengabdikan dirinya itu untuk istilahnya mencerdaskan anak bangsa ya, karena dia itu ikutan salah satu program Kemendikbud, yaitu Kampus Mengajar. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita panggil siapakah dia. Silahkan masuk. Selamat datang. Dengan siapa ini? Nopi Nurul. Udah sarapan belum? Udah Pak. Kok lemas suaranya? Kurang kenceng ya? Kurang kenceng ya, oke. Namanya siapa, boleh diulang barangkali teman-teman belum kedengeran tadi. Namanya siapa? Nopi namanya. Namanya Novi. Novi apa? Novi Nurwulansari. Novi Nurwulansari. Oke, Novi Nurwulansari dari mana? Dari Kolot Majalengka Pak. Oh, kirain dari tadi nungguin di sana. Enggak. Bisa jadi juga sih Pak. Bisa jadi ya, dari tadi nunggu dipanggil ya. Iya, dari tadi nunggu dipanggil berdiri di sana. Iya, baru sekarang ya. Oke, Novi Nurwulansari dari Majalengka. Mau ngapain sekarang ke Kuningan? Tadi saya diundang ke sini. Diundang. Oh iya, ternyata Novi ini salah satu mahasiswa Stikes Kuningan juga ya. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Keperawatan. Jurusan Ilmu Keperawatan. Angkatan 2017. Berarti sekarang Tingkat akhir. Iya. Wah, keren. Semoga sukses ya. Mudah-mudahan nanti ya lulus dengan baiklah tanpa ada embel-embel corona gitu ya. Ya, kayak yang kemarin-kemarin kasihan kan angkatan corona. Ya mudah-mudahan pas Novi enggak lah ya gitu ya. Ya, oke. Ini tadi langsung dari Majalengka ke sini. Iya. Langsung dari Majalengka ke Kuningan cuman buat podcast. Wah, keren. Ya, oke. Terima kasih banyak ya atas sudah menyempatkan waktunya, sudah mau berkunjung ke podcast Stiku Podcast ya. Oke. Ngomong-ngomong, tadi saya di awal di pembuka ada info juga katanya Novi ini istilahnya mengabdikan diri ya. Novi kan mahasiswa Stikes Kuningan ya. Itu kan maksudnya bukan bukan pendidikan ya, maksudnya jurusannya bukan pendidikan atau apa gitu kan, kesehatan gitu. Tapi kok mau Novi tadi mengabdikan diri untuk mengajar, dan ternyata Novi ini satu-satunya ya yang lolos. Iya. Dari perwakilan Stikes Kuningan. Iya, dari perwakilan Stikes Kuningan. Berarti apa itu, program apa sih? Kalau untuk program Kampus Mengajar itu sebenarnya bagian dari program Kampus Merdeka, di mana di situ mahasiswa dilatih untuk mengembangkan diri, untuk melakukan kegiatan atau aktivitas di luar kampus, Pak. Oh iya, apalagi tapi kan gini, maksudnya sekolah kan lagi daring gitu, apa gimana? Iya, kan di sana juga kita ngajarin tentang teknologi, gimana caranya anak-anak masih tetap belajar walaupun mereka nggak harus ke sekolah. Seperti ini. Kondisi seperti ini. Maksudnya ya memang masih adalah beberapa mungkin sekolah yang memang tanda kutip belum mengerti ya untuk masalah apakah itu daring gitu ya, bagaimana caranya gitu kan. Berarti berarti kan istilahnya untuk program itu Novi sekarang seperti itu ya, maksudnya memberikan edukasi tentang bagaimana caranya belajar secara daring gitu kan, tanpa harus tapi kalau misalkan itu kan biasanya untuk kayak semacam program seperti itu biasanya untuk pelosok-pelosok ya biasanya, yang maksudnya belum tersentuh oleh teknologi atau oleh apapun gitu ya.
Tapi kalau misalnya untuk sekarang lebih ke kalau misalnya gurunya kurang, kan dalam tanda kutip muridnya banyak gitu, tapi gurunya kurang. Biasanya seperti itu. Iya. Awal mulanya itu boleh cerita nggak sih? Kenapa? Maksudnya kenapa kok bisa tertarik? Gitu. Apa misalnya dari apa ini dari dulu sebenarnya punya cita-cita pengen mengajar atau bagaimana seperti itu? Kalau awalnya karena emang semenjak kuliah daring ya, karena banyak juga anak-anak di daerah Nopi tuh yang mereka nggak ke sekolah, dimana mereka ngerjain tugas tapi nggak ada yang ngawasin gitu. Akhirnya beberapa kali ada anak-anak yang datang ke rumah, dia pengen belajar bareng gitu. Terus lama kelamaan akhirnya Nopi buka les di rumah. Oh gitu. iya. Terus kalau untuk kegiatan ini Nopi tahu dari Telegram keperawatan Stiku. Nopi dapat informasi di situ. Awalnya ragu juga sih karena kan Nopi udah tingkat akhir gitu. Khawatirnya kalaupun misalnya ikut kegiatan ini mengganggu ke jadwal, jadwal pembuatan skripsi juga gitu kan. Terus akhirnya ngajak beberapa teman, kamu mau ikutan gak? Terus ada beberapa teman yang ikut tertarik dan sempat juga nanyain ke teman-teman yang udah daftar, kira-kira ada dari keperawatan tingkat akhir gak? Terus mereka bilang banyak kok teh yang ikutan dari tingkat akhir. Akhirnya Nopi juga ikut gitu karena kayak ngerasa oh iya ada temennya, ya udah ikut jadi aja. Jadi nggak sendiri juga ternyata. Iya nggak sendiri gitu. Juga. Gitu. Tapi memang banyak banget maksudnya banyak yang ikut. Banyak Pak, dari Stiku banyak, kalau di grup tuh ada sekitar 30-an lebih. Iya. Emang maksudnya seleksinya itu apa aja sih? Kalau yang pertama seleksi administratif Pak, biasanya kayak dari umum lah gitu ya, dari yang umum dulu, terus baru setelah itu seleksi yang kedua. Awalnya yang dari tahap seleksi pertama ke seleksi kedua kan cukup lama juga ya Pak. Itu Nopi dapat informasi 1 hari sebelum seleksi kedua. Karena emang nggak tahu informasinya lewat apa, Nopi kan ngecek ke yang aplikasi MPKM-nya. Nopi ngecek, ternyata belum ada hasilnya. Akhirnya pas Nopi cek di email baru tahu gitu. Baru tahu karena teman-teman udah pada ribut-ribut, ini siapa yang lulus gitu. Cuman Nopi waktu belum lihat dan akhirnya lihat dan ternyata lolos. Iya. Gimana perasaannya? Seneng banget sih Pak. Cuman waktu itu karena emang teman-teman pas di grup pada bilangnya nggak pada lolos, jadi bingung ini mau nanya takut cuma gimana? Sendiri ya, gitu. Tapi gini, ketika Nopi tahu lolos gitu kan, maksudnya ada kekhawatiran atau memang sudah tahu Nopi bakal mengajar di tempat domisili misalkan, atau misalkan sebelumnya ngajarnya di mana ya, takutnya di misalkan terbang kemana gitu, atau memang dari awal sudah tahu bahwa kalau misalkan sudah lulus pasti mengajarnya itu ditempatkan sesuai domisili masing-masing gitu, seperti itu. Kalau untuk pemilihan sekolah itu emang dari awal Pak, jadi untuk kecamatan 1, kabupaten 1 sama provinsi 1 kita pilih satu-satu. Terus kalau misalnya untuk pas tahap 1 Nopi emang belum tahu ditempatinya di antara 3 SD itu, Nopi nggak tahu karena pas pengumuman ditempatkannya itu pas seleksi 2 baru dikasih tahu. Itu dari rumah dekat? Lumayan Pak, 15 menit sampai. 15 menit ya, 15 menit lumayan lah maksudnya. Iya dekat lah ya gitu ya. Oke. Nah gini, maksudnya kalau misalkan untuk sekarang udah mulai belum sih? Udah Pak, udah mulai. Sekarang berjalan sekitar 2 minggu. Oh sudah 2 minggu? Ya, sudah berjalan 2 minggu. Ya, itu cara, maksudnya yang sudah diajarkan atau misalkan dengan materi, dengan metode seperti apa nih yang sudah, apakah di sana sudah bisa misalkan tatap muka, cuman misalkan dibagi beberapa shift atau seperti apa? Kalau untuk di sana kita udah tatap muka sih Pak, cuman dibagi per kelompok kecil gitu. Terus untuk yang metode daring kita masih coba masuk sedikit-sedikit karena masih banyak juga anak-anak yang nggak punya handphone, terus gurunya yang juga belum mengerti tentang teknologi, kan ada juga yang seperti itu. Terus kalau untuk pembelajaran kita baru masuk ke cara kalau misalnya mereka baca ya jangan sampai hanya monoton ke buku gitu. Gimana caranya mereka bisa mengaplikasikan bacaan itu, contoh kayak mereka baca dongeng atau kita kasih tebak-tebakan gitu Pak. Dan kalau untuk berhitung juga
mereka coba kita kasih media yang kira-kira bisa digunakan untuk mereka berhitung gitu. Jadi jangan sampai kayak berhitung menggunakan jari aja gitu. Iya, berarti ya intinya ada calistungnya juga kan yang diutamakan gitu kan. Terus ya terkadang gini ya, memang ya tadi kan ya kayak yang di sana mungkin yang di yang di SD Nopi mengajar itu kan ada yang belum punya handphone gitu kan. Terkadang ada yang punya kuota nggak punya handphonenya gitu kan. Ada yang punya handphone nggak punya kuotanya kan, pusing juga gitu kan. Itu yang lebih banyak sih Pak. Ya kan, maksudnya emang sekarang juga kan ada program dari pemerintah kan bagi-bagi kuota gratis kan semacam itu. Cuman kan kalau misalkan ada kuota gratis, handphonenya nggak ada, mau dikemanain kan gitu kan, pusing juga. Nggak bisa dirupiahkan juga sebenarnya kan. Ya maksudnya ya terima kasih juga kepada pemerintahan ya, maksudnya yang sudah perhatian juga kan gitu, sudah perhatian juga terhadap istilahnya kan. Memang sebenarnya kan kalau untuk kondisi ekonomi seseorang itu kan berbeda-beda, apalagi kan yang pelosok dari sinyal pun itu nggak ada kadang-kadang kan. Iya, itu kan gimana kan gitu. Sedangkan pemerintah menyarankan untuk pembelajaran daring gitu. Tapi kan tidak semua nyampe si sinyal itu kan, mau kayak gimana kan gitu. Nah, ya mudah-mudahan sukseslah, berjalan lancar dan bisa merata lah kalau menurut saya gitu ya. Oke. Berarti Nopi udah 2 minggu ngajar. Nah, pasti dong. Maksudnya berapa lama? Apanya Pak? Nantinya programnya itu berapa lama? 3 bulan sampai bulan Juni. Oh 3 bulan berarti. Wah lumayan juga ya, lama. Nah selama 2 minggu itu ada nggak sih pengalaman yang ya memanglah 2 minggu baru sebentar, cuman pasti adalah pengalaman yang memang mengesankan buat Nopi gitu. Selama mengajar kan pasti beda melihat adik-adik yang istilahnya semangat belajar tapi kurang dengan fasilitas misalkan seperti itu. Pas awal ketemu sama anak-anak, awalnya kaget sih Pak, karena kan Nopi basicnya bukan mengajar gitu, bukan pendidik ya. Itu tuh pas awal ketemu sama anak-anak bingung mau ngomong apa dulu, kira-kira mau ngapain dulu nih, karena kan pas perkenalan awal tuh ada beberapa anak yang malah nangis Pak. Kenapa takut sama Nopi enggak? Ya mungkin karena atau Nopi palakin enggak juga. Mungkin karena baru pertama kali ketemu, terus langsung masuk ke kelas kan, kata ibunya Teh coba dong ngajarin mereka baca gitu. Terus pas Nopi mau ngajarin baca, ternyata anaknya malah nangis. Itu ada Pak beberapa yang di kelas bawah kayak kelas 1, kelas 2 gitu. Oh iya, maksudnya Nopi aja yang masuk mereka nangis, apalagi saya yang masuk mereka kabur kayaknya. Ya, maksudnya sampai segitunya ya itu anak ya, maksudnya ngelihat Nopi itu kayaknya serem atau gimana sih? Iya mungkin karena emang baru pertama kali kayak itu siapa gitu ya, mau ngapain ini tiba-tiba masuk, mungkin kayak gitu. Iya, oke. Kalau boleh tahu Nopi awalnya belajar dari mana sih? Maksudnya Nopi kan basic bukan pendidik banget kan, maksudnya bukan jurusan pendidikan kan gitu. Tapi kok tiba-tiba nyemplung pengen ikutan kampus mengajar kan gitu. Itu masih basicnya dari mana gitu? Awalnya kan kita juga dikasih pembekalan Pak, sebelum ke kelas tuh kita seminggu itu kita dikasih pembekalan dari Dikti gitu, dimana kayak contoh kira-kira aplikasi pembelajaran apa yang akan kita buat gitu. Contoh kayak kan kita fokusnya ke literasi sama numerasi, terus kayak metode pembelajaran jarak jauh apa sih yang bisa kita gunakan. Kan kalau misalnya kita yang tahu cuman daring doang, ternyata luring pun bisa gitu, tapi diterapkannya di kelompok kecil gitu. Iya, jangan terlalu ini ya. Terus sama etika komunikasi sih yang paling penting banget, terus sama asesmen anak gitu. Contoh kan kayak gimana sih cara kita berkomunikasi dengan anak-anak, dengan guru gitu. Kita juga diajarkan awalnya kayak gimana kira-kira untuk ketemu sama anak tuh harus kayak gimana dulu awalnya gitu. Sama sih, hampir sama kayak di keperawatan gitu kan, kita juga dikasih tahu etika komunikasi itu kayak gimana gitu, biar anak-anak bisa percaya sama kita. Iya benar-benar. Iya, maksudnya harus membangun kepercayaan dulu, maksudnya kan. Iya benar-benar. Oke, Nop, selain tadi kan maksud kegiatan, alhamdulillah kan Nopi lolos di program kampus mengajar ya. Selain itu ada kegiatan apa lagi, atau sebelumnya Nopi ikutan komunitas apa atau organisasi apa gitu, ada nggak sih kesibukan kampus gitu? Untuk sekarang di semester akhir Nopi fokus kuliah sama ikut BLM.
BLM. Iya, Nopi anggota. Sebelumnya ikutan BEM juga atau? Iya, kalau sebelumnya Nopi ikutan BEM BEM yang ini reformasi. Angkatannya Teh Salma. Angkatannya Teh Salma. Oh iya berarti. Dan kalau nggak salah dengar-dengar juga ikut Nopi itu sebagai ketua ini ya, apa sih, komunitas Skijon Friendku. Ya, itu tuh komunitas apa sih? Itu tuh komunitas yang kita konsen untuk kesehatan jiwa gitu. Dimana yang ada yang udah masih diagnosa gitu, ada yang udah benar-benar skizofren gitu. Skizofren. Iya, skizofren. Singkatan apa tuh skizofren? Kalau skizofren emang gejalanya. Iya, kalau misalnya untuk komunitas mah skizofrenku. Iya, stikunya. Untuk stikunya ya. Iya. Oke. Ini nggak sih, maksudnya udah lama juga kan mungkin Nopi nggak ke kampus juga kan, ada rasa kangen nggak sih, maksudnya sama teman-teman, sama dosen, sama ya lingkungan kampus lah gitu. Oh iya pasti ya, karena emang kalau misalnya kan kalau di kampus kita bisa kayak bercengkrama sama teman, sharing satu sama lain, terus kita juga bisa belajar sama dosen gitu, terus berorganisasi gitu. Enaknya gitu sih kalau misalnya. Makan bakso Mas Eko. Iya, itu bisa juga bisa. Ya apalagi kan sekarang kampusnya itu makin istilahnya ada beberapa pengembangan juga, makin berkembang kan, dari musola udah baru kan, dari soalnya kan pas musola baru kalau nggak salah itu pas langsung corona juga kan, maksudnya nggak lama itu langsung corona. Terus lapangan olahraganya juga udah sekarang udah baru juga, itu udah bagus banget juga, ya maksudnya gini, setelah balik lagi ke tadi kampus mengajar, setelah Nopi ikutan kampus mengajar nih, maksudnya baru 2 minggu kan, padahal baru cuman kan sebelum ikutan kampus mengajar pun Nopi kan istilahnya tadi kan anak-anak tiba-tiba datang ke rumah Nopi untuk pengen privat lah Pak. Untuk sekarang ada nggak sih keinginan atau hasrat, ternyata enak juga nih maksudnya mengajar gitu tuh. Ya maksudnya mungkin kan kalau misalkan ini kan bisa jadi dosen kan, nanti dosen keperawatan atau bagaimana, ada nggak sih keinginan atau tetap pengen terjun ke lapangan aja saya di rumah sakit atau gimana? Kalau sekarang masih coba-coba sih Pak. Kok buat anak kok coba-coba? Enggak, maksudnya bukan gitu, maksudnya kayak Nopi coba untuk gimana sih kalau misalnya Nopi jadi pendidik tuh kurangnya di mana, lebihnya di mana gitu. Terus nanti Nopi juga pengen nyobain di lapangan tuh seperti apa gitu. Karena kan kalau misalnya sekiranya jiwa Nopi emang di ngajar ya mungkin masih mencari pengalaman lah. Masih mencari. Jangan coba buat anak jangan coba-coba dan kata-katanya salah ya. Jangan lupa pilih yang ada badaknya. Oh iya, jangan coba-coba. Oke. Nggak akan coba-coba. Sekarang beneran aja. Ya beneran aja ya. Oke. Dan gini, maksudnya kalau misalkan berbagi pengalaman juga ya, saya dulu juga pernah 1 bulan saya di pelosok, itu juga saya mengajar karena saya emang jurusan kuliahnya itu sebenarnya pendidikan gitu kan. Nggak apa-apa lah sharing sedikit ya, maksudnya buat ini juga. Memang awal-awal saya ngerasa aduh ini udah jauh, sinyal nggak ada gitu kan, di halaman rumah pun saya masih melihat kayak istilahnya monyet masih berkeliaran, itu maksudnya itu saking pedalamannya gitu, saking pelosoknya saya dulu pernah seperti itu. Dan memang di awal-awal saya belum merasakan maksudnya apa kenikmatan mengajar, apalagi di pelosok seperti itu beda, maksudnya untuk yang saya rasakan mengajar di pelosok dan di daerah perkotaan itu beda banget. Ketika di pelosok saya 1 bulan di sana, sampai anak-anaknya pun ya berasa anak saya sendiri gitu tuh. Maksudnya ketika saya harus meninggalkan tempat itu bukan hanya satu sekolahnya gitu kan, bahkan mereka mengumpulkan satu desa gitu kan, sampai semuanya pun menangis karena memang itu sangat-sangat banyak momen sekali di sana gitu kan. Jadi berbagi ilmu, berbagi apapun itu bisa lewat media apapun gitu, tidak harus dengan itulah salah satunya. Itu hanya berbagi pengalaman ya. Oke. Gini, Nopi kan jurusan keperawatan, pasti ada alasan tersendiri atau misalkan dari orang tua, kamu udah masuk ke perawatan gitu, atau misalkan dari keinginan sendiri sih? Kalau untuk masuk ke perawatan tuh keinginan Nopi sendiri. Sendiri. Memang awalnya Nopi dari SMK atau SMA? SMA. Iya, karena emang tertarik banget untuk masuk ke jurusan kesehatan gitu.
untuk merawat. Untuk merawat. Siapapun nanti gitu. Iya, siapapun. Termasuk orang terkasih ya. Iya, bisa. Iya, bisa jadi. Oke, berarti keinginan sendiri dari Nopi. Keinginan sendiri dari Nopi emang pas ngasih tahu orang tua pun pas udah dapet. Orang tua kaget nggak sih? Maksudnya, Nop, kamu kan SMA, kok kamu milih ke kesehatan atau keperawatan? Iya, awalnya pas dikasih tahu sempet sih kayak beneran mau mau kesehatan gitu. Kenapa nggak dari dulu ikut ke SMK kesehatan aja betul. Gitu. Terus dikuatin lah sama ayah sih sebenarnya. Ayah bilang kayak kalau misalnya untuk kuliah kan nanti juga belajar dari awal ya nggak apa-apa. Apalagi kalau anaknya pengen kesana ya udah kesana. Iya. Gitu kan, kalau ayah sih ngedukung aja, cuman mungkin mama karena kaget mungkin jadi kayak beneran mau ke kesehatan gitu. Nah, nyambung dari ini nih, ada nggak sih ketakutan yang istilahnya yang berkelanjutan dari mama? Misalkan kan mama yang memang kaget ya waktu itu ya, dan sekarang kan kondisi pandemi, nah otomatis kan maksudnya pandemi, nanti kan Nopi pasti jadi perawat, jadi tenaga nakes tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan. Nah, ada nggak sih ketakutan? Tuh kan Nop, kalah milih perawat, pahur mamah mah bising gitu. Ada nggak sih? Pasti. Mama tuh yang paling sering kayak, tuh teh lihat informasi tentang. Oh, berarti ada kata-kata seperti itu. Iya, gitu tuh teh lihat gitu. Gimana nanti kalau bisa jangan sampai ke rumah sakit dulu ya gitu. Mama takut, mama khawatir gitu. Pasti sering mama kayak gitu. Cuman kadang Nopinya juga suka nguatin kayak udah mah jangan khawatir gitu, karena kan nggak semua tenaga kesehatan juga kena kalau misalnya kita menggunakan protokol kesehatan prokes yang benar lah, yang gitu, benar mengikuti gitu. prokesnya. Masih harus dikuatkan kalau mama. Oh, masih sampai sekarang juga. Masih sampai sekarang, karena kalau kemarin udah nerima, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman karena kejadian sekarang pas corona itu kan garda terdepan kan banyak yang berguguran juga, amit-amit lah gitu kan, mudah-mudahan enggak gitu. Itu berarti masih ada ya, masih dari mamah yang ketakutan banget gitu. Ketakutan banget gitu. Tapi ya maksudnya Nopi terus menguatkan. Iya, kan masih gitu. Terus menguatkan sama ngasih masukan positif juga. Ayah juga ngasih sih ke mama. Ya intinya jangan sampai kita bikin Nopi jadi bingung gitu, jadi down gitu. Oh iya betul. Ya semoga ya maksudnya didoakan agar semoga pandeminya cepat berakhir ya, maksudnya semoga cepat normal lagi lah. Amin. Gitu ya. Oke Nop, ada tips nggak sih, tips khusus atau kiat-kiat buat nanti untuk istilahnya penerus Nopi lah di program kampus mengajar, biar ikut yang mau ikut seleksi atau biar lolos lah gitu, tips-tipsnya. Kalau untuk yang pertama, kalian harus yakinin diri dulu gitu. Kira-kira apakah kalian benar-benar pengen ikut kegiatan ini gitu, atau cuman pengen nyoba-nyoba doang? Jangan coba-coba. Jangan coba-coba kata mama. Terus yang kedua, kira-kira kalian siap gak sih nanti kalau misalnya untuk menghadapin anak-anak gitu, karena kan kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa itu beda gitu. Cara kita untuk memahami anak-anak juga beda. Kesabarannya juga harus ekstra. Kesabarannya juga harus ekstra gitu. Dimana kadang-kadang anak-anak kalau misalnya kita lagi ngajar, dia ada yang berdiri, ada yang nangis dan yang sebagainya gitu. Itu yang paling harus dikuatin. Terus sama izin orang tua. Izin orang tua yang lebih izin penting orang tua ya. Yang paling mensuksesan kita. Iya, kayaknya emang Nopi juga tipe orang yang penyabar ya. Insya Allah. Tapi tetap aja Pak kalau makin ya, lama. tetap ada jengkel ya. Cuman jangan sampai lah, maksudnya itu kan ya kita kan kalau terjun ke sana kita kan yang menggantikan orang tua di rumah kan, itu jadi kita jadi orang tua di sana kan, seperti itu. Ya sabar lah gitu kan. Apalagi anak-anak zaman sekarang gitu kan, tekaupan gitu kan. Beda dengan anak zaman dulu. Zaman dulu saya waktu istilahnya zaman mengajar, zaman ya belajar seperti apapun, kalau ketika dinasehatin oleh guru gitu kan, atau oleh siapapun yang lebih tua, ya oke, ya unggul takut, maksudnya ngangguk-ngangguk takut, iya gitu. Zaman sekarang diomongin dikit aja dilaporin kan, gitu ya, diviralin gitu, ya jangan sampai lah gitu kan. Dan ya mudah-mudahan kitanya pun sebagai tenaga pendidik bisa mendidik anak dengan baik dan benar gitu kan, bisa meluruskan lah, jangan sampai menjerumuskan ya. Oke. Kayaknya udah ini ya, terima kasih banyak Nop nih ya. Udah jauh-jauh dari Majalengka ya tadi, ya mudah-mudahan nanti gak hujan ya. Amin. Dan pulangnya juga abis ini ke kosan ya, dulu kosan. Ya maksudnya takut hujan juga gitu ya, karena lagi musim penghujan juga.
Terima kasih banyak Nop sudah menyempatkan hadir di Stiku Iya, Podcast. Bapak, sama-sama. Lancar, sukses untuk program kampus mengajarnya. Tetap ya sabar ya, didik anak-anak dengan baik dan benar ya. Ya, dan Pak. ingat tadi jangan coba-coba. Ya, itu yang paling Nopi ingat, jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Oke. Ya maksudnya cari pengalaman lah boleh ya. Oke. Terima kasih banyak. Sukses pokoknya untuk skripsinya juga sukses. Amin, amin. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir juga dan Nopi bisa nanti disegerakan mungkin setelah lulus langsung bekerja gitu kan. Apakah itu nanti dilanjut untuk studinya atau langsung kerja, mudah-mudahan lancar, sukses. Oke. Teman-teman Stiku Podcast, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan salah satu inspirator banget sih ya, maksudnya yang salah satu mahasiswa yang lolos di program kampus mengajar dari Kemendikbud ya. Jadi tadi udah ada tips juga buat teman-teman Stiku Podcast yang mungkin kedepannya ada nggak sih sesi 2-nya gitu? Ada, insya Allah ada ya kayaknya. Akan ada. Ya. Jadi maksudnya bukan karena program lagi pandemi gitu kan. Mudah-mudahan nanti juga kan akan tetap berlanjut ke depannya. Oke. Berarti kan saya ucapkan selamat juga buat Nopi karena lolos di istilahnya ini di angkatan pertama berarti ya, angkatan pertama yang jadi demisioner. Oke, teman-teman Stiku Podcast, tadi sudah kita bincang-bincang, ada banyak sekali ilmu yang didapatkan dari perbincangan tadi ya. Dan ingat tadi satu pesannya jangan coba-coba. Jangan coba-coba, tetap ya. Pilih yang ada gajahnya atau yang ada komodonya, boleh apapun lah gitu ya. Kalau misalkan untuk kampus ya pilihnya Stiku aja. Ya. Stiku aja. Ya, betul. Oke. Segitu aja kayaknya. Oke, langsung aja deh tutup ya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Jangan lupa kuliah di Stiku aja. Oke? Stiku aja. Ya, oke. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.